Materi kita kali ini adalah menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan operasi hitung bilangan bulat. Kata-kata yang sering digunakan dalam permasalahan sehari-hari yang terkait operasi hitung bilangan bulat untuk menunjukkan bilangan bulat positif biasanya adalah ada kata maju kanan di atas 0, kemudian naik, membayar, untung atau laba di atas ketinggian. Untuk kata-kata yang biasanya menunjukkan bilangan bulat negatif adalah mundur, kiri, di bawah 0, turun, hutang, rugi, di bawah kedalaman. Banyak permasalahan sehari-hari yang terkait dengan menggunakan operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat yang mungkin sangat akrab dan sering kita jumpai misalnya dalam ilmu fisika itu ada elektron atau ion negatif, kemudian ada proton, ion positif. Di bidang kedokteran misalnya mengenai suhu badan pasien itu juga terkait dengan bilangan bulat. Kemudian dalam bidang ekonomi biasanya juga menggunakan operasi hitung bilangan bulat, misalnya masalah hutang piutang atau masalah rugi laba dalam jual beli. Adapun langkah-langkah penyelesaian yang harus kita pahami dalam menyelesaikan permasalahan tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah menentukan hal-hal yang diketahui dalam soal. Jadi harus kita tentukan apa saja yang diketahui. Yang kedua, menentukan hal yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu apa? Yang ketiga, menyajikannya dalam bentuk kalimat matematika. Jadi kata-kata dalam soal itu disajikan dalam kalimat matematikanya. Kemudian yang keempat, melakukan perhitungan dengan teliti. Dan yang kelima, menerjemahkan jawaban ke dalam persoalan semula. Itu langkah-langkah penyelesaiannya. Berikut ini ada permasalahan tentang kenaikan suhu. Sebagai contoh, Ahmad melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu negatif 5 derajat Celcius dipanaskan. Rata-rata kenaikan suhu 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 30 menit, berapa suhu akhir yang dicapai batu? Langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita cari tahu, yaitu diketahui. Yang diketahui apa saja? Nah, tadi yang diketahui adalah suhu awal. Suhu awal dari batu diketahui adalah negatif 5 derajat Celcius. Jadi ini kita tulis suhu awal sama dengan negatif 5 derajat Celcius. Kemudian diketahui lagi suhu naik, artinya suhunya bertambah atau ditambah. Jadi nanti negatif 5 derajat Celcius itu ditambah kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhunya ini berapa?
Ya, di dalam soal sudah ada kenaikan suhunya itu 2 derajat Celcius setiap 3 menit selama 30 menit. Artinya total kenaikannya adalah 2 kali 30 dibagi 3. Duanya itu dari 2 derajat Celcius. Kemudian setiap 3 menit itu naiknya kan 2 derajat Celcius. Lamanya 30 menit, maka lamanya 30 menit itu dibagi 3. Jadi total kenaikannya 2 kali 30 dibagi 3. Kemudian setelah kita tulis yang diketahui, kemudian kita cari dari soal yang ditanyakan itu apa. Yang ditanyakan adalah suhu akhir dari batu, maka kita tulis ditanya suhu akhir. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan. Kita tulis jawab. Kemudian suhu akhir, ya ini yang ditanyakan suhu akhir, maka pada jawab ini kita tulis suhu akhir sama dengan suhu awal ditambah total kenaikan suhu, sama dengan suhu awalnya tadi negatif 5 derajat Celcius, kemudian ditambah total kenaikan suhunya tadi adalah 2 derajat Celcius kali dalam kurung 30 menit dibagi 3 menit, kemudian menjadi negatif 5 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius kali 30 menit dibagi 3 menit kan 10, jadi kali 10. Kemudian menit dibagi menit habis, jadi tinggal kali 10, begitu saja menitnya sudah hilang. Kemudian bawahnya kita tulis sama dengan negatif 5 derajat Celcius ditambah 2 kali 10 itu 20, jadi ditambah 20 derajat Celcius. Negatif 5 ditambah 20 itu sama dengan positif 15, jadi sama dengan 15 derajat Celcius. Nah, kemudian diakhiri dengan kalimat penjelas, yaitu jadi suhu akhir yang dicapai batu sama dengan 15 derajat Celcius. Jadi kalau nanti kita ketemu soal uraian yang meminta langkah-langkah, maka kita tulisnya lengkap seperti ini tadi ya, dari diketahui, kemudian ditanya, kemudian jawab itu cara menyelesaikan perhitungannya, dan yang terakhir dipertegas dengan kalimat jadi dan sebagainya seperti itu. Berikutnya adalah permasalahan beda atau selisih suhu. Sebagai contoh, suhu di kota A adalah 32 derajat Celcius dan suhu di kota B adalah negatif 6 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu dari kedua kota tersebut? Perhatikan, A suhunya 32, yang B negatif 6. Berarti lebih besar yang suhu di kota A ya, 32 derajat Celcius positif. Sedangkan yang B lebih kecil, yaitu negatif 6 derajat Celcius. Nah, langkah-langkah penyelesaian untuk mencari perbedaan atau selisih suhu dari dua tempat yang berbeda, yaitu ditulis diketahui. Nah, ini kita cari yang diketahui adalah suhu kota A. Nah, ini kebetulan suhu kota A itu suhu terbesar sama dengan 32 derajat Celcius. Kemudian suhu kota B, di sini kebetulan suhu kota B-nya itu suhu terkecil, yaitu negatif 6 derajat Celcius. Kemudian
Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perbedaan suhu kota A dan B. Nah, bagaimana perhitungannya? Kita tulis jawab, kemudian ditulis rumusnya. Perbedaan suhu sama dengan suhu terbesar dikurangi suhu terkecil. Jadi untuk mencari selisih itu yang terbesar dikurangi terkecil. Di sini suhu terbesarnya 32, terkecilnya negatif 6. 32 itu kan lebih besar dari negatif 6, jadi suhu terbesarnya adalah 32, terkecilnya negatif 6, maka ditulisnya sama dengan 32 derajat Celcius dikurangi dalam kurung negatif 6 derajat Celcius, atau kita tulis dikurangi negatif itu sama dengan tambah, jadi 32 derajat Celcius ditambah 6 derajat Celcius menjadi 38 derajat Celcius. Kemudian kita pertegas dengan kalimat terakhirnya. Jadi perbedaan suhu kota A dan kota B sama dengan 38 derajat Celcius. Sekarang kita beralih ke permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan ketinggian atau kedalaman tempat. Di sini ada ilustrasi gambar. Kalimat soalnya adalah Kaisar adalah atlet loncat indah. Ini anak laki-laki namanya Kaisar. Ia berlatih melakukan lompatan dari papan loncat. Ini Kaisar di atas, dia sedang berada di papan, berdiri di atas papan loncat. Ia berlatih melakukan lompatan dari papan loncat setinggi 15 meter. Lalu meluncur sampai kedalaman 3 meter di bawah permukaan kolam renang. Berapa ketinggian Kaisar melompat ke bawah? Nah, perhatikan ilustrasinya. Jadi jaraknya anak atau jaraknya yang namanya Kaisar ini dengan permukaan air itu 15 meter. Kemudian permukaan air dengan Kaisar di dalam air itu jaraknya 3 meter. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Ini hampir sama dengan mencari perbedaan suhu tadi ya. Ini mencari perbedaan jarak atau mencari ketinggian. Kita tulis diketahui jarak terbesar sama dengan 15 meter karena kan di atas permukaan air, jadi positif 15 meter ini yang terbesar. Kemudian jarak terkecil yaitu negatif 3 meter, yaitu posisi di mana Kaisar di bawah air tadi, karena di bawah air negatif 3 meter. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah ketinggian lompatan Kaisar, yaitu jarak dari dia berdiri di papan loncat sampai dia berada di dalam air. Itu adalah ketinggian dari lompatan. Jawabnya adalah ketinggian lompatan sama dengan jarak terbesar dikurangi jarak terkecil, yaitu 15 meter dikurangi negatif 3 meter. Dikurangi negatif itu artinya sama dengan tambah, jadi 15 meter ditambah 3 meter, hasilnya adalah 18 meter. Jadi ketinggian lompatan Kaisar sama dengan 18 meter. Permasalahan berikutnya adalah tentang skor nilai tes. Ini sering kita jumpai ketika lomba matematika atau lomba IPA atau lomba-lomba yang lainnya ya. Perhatikan contoh soalnya seperti ini.
Kaisa sedang mengikuti babak semifinal Olimpiade Matematika. Menurut ketentuan panitia penyelenggara, jika peserta mencapai skor minimal 115, maka ia dapat melanjutkan ke babak final. Adapun aturan dalam Olimpiade tersebut adalah jawaban benar diberi nilai 4, jawaban yang salah diberi nilai negatif 2, dan tidak menjawab diberi nilai 0. Jumlah soal seluruhnya adalah 50. Kaisa mampu menjawab 35 soal dengan benar, 10 soal salah, sedangkan sisanya ia kosongi. Pertanyaannya, apakah Kaisa dapat melanjutkan ke babak final? Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Kita harus cari tahu apa yang diketahui, kemudian ditanyakan apa, lalu kita akan melakukan penghitungannya. Sehingga langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui jumlah soal sama dengan 50. Jawaban yang benar ada 35 nomor soal. Jawaban yang salah sama dengan 10 nomor soal. Jawaban yang dikosongi sama dengan 5 nomor soal. Skor benar untuk satu nomor soal sama dengan 4. Skor salah untuk satu nomor soal adalah negatif 2. Skor kosong atau tidak dijawab itu sama dengan 0. Kemudian ada keterangan lolos ke babak final jika jumlah skor minimal 115. Artinya nanti jika peserta mencapai skor 115 berarti dia sudah bisa masuk ke babak final. Tetapi jika skornya di bawah 115, misalnya 114, 113, 110 dan ke bawah seterusnya, itu berarti tidak bisa lolos ke babak final. Kalau nilainya 116, 125 itu berarti dia bisa lolos ke babak final. Kemudian jawab jumlah skor sama dengan 4 kali 35, karena tadi yang benar 35 nomor, kemudian jika satu benar itu skornya 4, maka kalau 35 yang benar berarti 4 kali 35 tambah negatif 2 kali 10, karena tadi 10 nomor salah, setiap soal salah nilainya negatif 2, jadi negatif 2 kali 10. Kemudian tambah 5 kali 0, karena 5 nomor dikosongi, setiap soal yang dikosongi nilainya adalah 0, jadi 5 kali 0. Hasilnya 4 kali 35 adalah 140, kemudian negatif 2 kali 10 adalah negatif 20, dan 5 kali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga ditulis 140 tambah negatif 20 tambah 0. Kemudian tambah negatif itu artinya sama dengan dikurangi. Jadi sama dengan 140 dikurangi 20. Hasilnya adalah 120. Nah, artinya apa? Artinya tadi kan minimal 115 bisa mengikuti babak final, karena jumlah skor akhirnya ada 120, jadi Kaisa dapat melanjutkan ke babak final karena ia mendapat skor 120. Nah, bagaimana memecahkan permasalahan tentang hutang piutang? Ini ada sebuah contoh. Pak Sardi mempunyai hutang di warung sebesar Rp20.000. Pak Sardi mempunyai uang sebesar 18.000 yang akan digunakan untuk membayar hutang. Hutangnya tadi 20.000, kemudian Pak Sardi punya uang 18.000. Lah, uangnya itu untuk membayar hutang. Pertanyaannya, apakah hutang Pak Sardi sudah lunas? Nah, mari kita selesaikan permasalahan Pak Sardi ini ya.
Langkah penyelesaiannya adalah kita tulis diketahui. Tadi diketahui hutangnya sama dengan Rp20.000. Kemudian uang yang dimiliki Pak Sardi tadi sama dengan Rp18.000. Lalu yang ditanya adalah sudah lunas atau belum hutang Pak Sardi. Kemudian kita jawab, karena tadi hutang itu berarti negatif. Jadi kita tulisnya negatif 20.000. Kemudian dibayar dengan uangnya 18.000, maka dibayar itu berarti tambah 18.000. Nah, negatif 20.000 ditambah 18.000 sama dengan negatif 2.000. Karena negatif hasilnya, artinya ini adalah hutang. Jadi Pak Sardi masih berhutang Rp2.000. Nah, demikian tadi Bu Dina sudah memberikan contoh permasalahan sehari-hari yang menggunakan operasi hitung bilangan bulat. Ada 5 contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba nanti diulang-ulang lagi, videonya dilihat lagi, diamati benar-benar setiap permasalahan tadi. Jadi nanti ketika mendapat soal yang sama dengan angka-angka yang berbeda dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sudah Bu Dina terangkan tadi. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dina bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.